Oke, malam hari ini kita belajar bahasa Indonesia. Jadi tema yang pertama untuk kelas 5 itu terkait mengenal unsur cerita rakyat. Nah, unsur-unsur cerita rakyat di kesempatan kali ini kita akan membahas dua saja. Yaitu apa? Yaitu yang pertama disebut dengan tokoh cerita. Dan yang kedua adalah watak tokoh. Jadi dalam sebuah cerita itu ada dua unsur yang akan kita lihat dalam unsur cerita rakyat, yaitu tokoh-tokohnya dan yang kedua watak-wataknya daripada tokoh tersebut. Ada banyak sekali cerita rakyat, ya. Cerita rakyat di Indonesia ini banyak sekali. Hampir setiap daerah memiliki cerita rakyat tersendiri, ya. Di mana cerita-cerita itu biasanya mengandung sebuah hikmah atau pesan-pesan moral atau hal-hal tentang kebaikan dan keburukan. Jadi hal yang buruk dan hal yang baik. Dimana dalam cerita rakyat itu biasanya uh, ditonjolkan mengapa terjadi suatu tempat misalnya. Ya, contoh kayak cerita Malin Kundang. Cerita rakyat Malin Kundang itu ada di daerah Padang, Sumatera Barat. Di mana ceritanya anak yang tidak berbakti pada orang tua, anak yang durhaka kepada ibunya, ya, sehingga dia dikutuk menjadi batu. Nah, itu adalah cerita rakyat tentang Malin Kundang. Kemudian kalau di Jawa Barat ada cerita rakyat tentang Dayang Sumbi, Sangkuriang, ya, Sangkuriang dan Dayang Sumbi itu tokohnya, dan cerita rakyat itu terkait dengan tempat Gunung Tangkuban Perahu. Nah, itu ada cerita rakyat. Nah, untuk kesempatan pada malam hari ini, kita buka saja dari buku, ya. Dari buku yang sudah didapat, yang dijadikan patokan kita pada kesempatan malam hari ini. Oke, kita lihat saja. Ini dia. Ya, kita akan mengenal unsur cerita rakyat. Jadi, nama-nama tokoh dan watak tokoh. Kemudian kita diminta untuk menceritakan kembali secara tertulis dengan kalimat yang runtut dan mudah dipahami. Oke, kita akan cerita tentang cerita rakyat Sumatera Utara, yaitu kisah asal-usul Danau Toba. Oke, silahkan kita baca dulu sebentar, ya. Rama, baca yang keras. Iya, kenapa sih? Ya iyalah kan. Gurunya lo kok malah aku yang baca. Ya kamu kan belajar biar aktif. Coba didengerin. Asal usul Danau Toba. Di sebuah desa di wilayah Sumatera tinggal seorang petani. Ia seorang petani yang rajin bekerja walaupun lahan pertaniannya tidak luas. Ia dapat mencukupi kebutuhannya dari hasil kerjanya yang tak kenal lelah. Sebenarnya usianya sudah cukup untuk menikah, tetapi ia tetap memilih hidup sendiri. Di suatu pagi hari yang cerah, petani itu memancing ikan di sungai. Mudah-mudahan hari ini aku mendapat ikan yang besar, gumam petani tersebut dalam hati. Beberapa saat setelah kailnya dilemparkan, kailnya terlihat bergoyang-goyang. Ia segera menarik kailnya. Petani itu bersorak kegirangan setelah mendapat seekor ikan cukup besar. Ia takjub melihat warna sisik ikan yang indah. Sisik ikan itu berwarna kuning emas kemerah-merahan. Kedua matanya bulat dan menonjol memancarkan kilatan yang menakjubkan. Tunggu, aku jangan dimakan. Aku akan bersedia menemanimu jika kau tidak jadi memakanku. Petani tersebut terkejut mendengar suara dari ikan itu. Karena keterkejutannya, ikan yang ditangkapnya terjatuh ke tanah. Kemudian tak berapa lama ikan itu berubah wujud menjadi seorang gadis yang cantik jelita. Bermimpikah aku? Gumam petani. Jangan takut, Pak, aku juga manusia sepertimu.
Aku sangat berhutang budi padamu karena telah menyelamatkanku dari kutukan Dewata. Katanya di situ. Namaku Putri. Aku bersedia menjadi pendamping hidupmu. Disabda di situ. Petani itu pun mengangguk. Oleh karena itu, jadilah mereka pasangan suami istri. Namun, ada satu janji yang telah disepakati. Mereka tidak boleh menceritakan bahwa asal-usul putri dari seekor ikan. Jika janji itu dilanggar, akan terjadi petaka desa. Setelah sampai di desa petani, gemparlah penduduk desa melihat gadis cantik jelita bersama petani tersebut. Dia mungkin bidadari yang turun dari langit, gugur mereka. Petani merasa sangat bahagia dan tentram. Sebagai suami yang baik, ia terus bekerja untuk mencari nafkah dengan mengolah sawah dan ladangnya dengan tekun dan ulet. Karena ketekunan dan keuletannya, petani itu hidup tanpa kekurangan dalam hidupnya. Banyak orang merasa iri dengan menyebarkan sangkaan buruk yang dapat menjatuhkan keberhasilan usaha petani. Aku tahu, petani itu pasti memelihara makhluk halus, kata seseorang kepada temannya. Hal itu sampai ke telinga petani dan putri, namun mereka tidak merasa tersinggung, bahkan mereka rajin bekerja. Setahun kemudian, kebahagiaan petani dan istri bertambah. Karena istri petani melahirkan seorang bayi laki-laki, ia diberi nama Putra. Kebahagiaan mereka tidak membuatnya lupa diri. Putra tumbuh menjadi seorang anak yang sehat dan kuat. Ia menjadi anak manis, tapi agak nakal. Ia mempunyai satu kebiasaan yang membuat heran kedua orang tuanya, yaitu selalu merasa lapar. Makanan yang seharusnya dimakan bertiga dapat dimakannya sendiri. Lama-kelamaan Putra selalu membuat jengkel ayahnya jika disuruh membantu pekerjaan orang tua. Ia selalu menolak. Istri petani selalu mengingatkan petani agar bersabar atas ulah anak mereka. Ya, aku akan bersabar. Dia tetap anak kita, kata petani kepada istrinya. Syukurlah karena berpikiran seperti itu, karena memang seorang suami dan ayah yang baik, puji-puji kepada suaminya. Memang kata orang, kesabaran itu ada batasnya. Hal ini dialami oleh petani. Pada suatu hari, Putra mendapat tugas mengantarkan makanan dan minuman ke sawah. Akan tetapi Putra tidak memenuhi tugasnya. Petani menunggu kedatangan anaknya sambil menahan haus dan lapar. Ia langsung pulang ke rumah. Dilihatnya Putra sedang bermain bola. Petani menjadi marah sambil membiarkan kuping anaknya. Anak tak tahu diuntung, tak tahu diri, dasar anak ikan, umpat petani. Tanpa sadar, ia telah mengucapkan kata pantangan itu. Setelah petani mengucapkan kata-kata tersebut, seketika itu juga anak dan istrinya lenyap tanpa bekas dan jejak. Dari bekas injakan kakinya tiba-tiba menyuluh air yang sangat deras dan makin deras. Air merendam desa petani dan desa sekitarnya. Air meluas hingga membentuk sebuah danau. Danau itu akhirnya dikenal dengan nama Danau Toba. Sedangkan pulau kecil di tengahnya dikenal dengan nama Pulau Samosir. Oke, Bukannya sama Cilly itu nama anaknya. nama pulau. Nah, Nah, nama anaknya mau dijelasin. disebutnya Putra. Lah kok itu namanya. Oke, jawab pertanyaan. Siapa tokoh utama cerita tersebut? Pak petani. Tokoh utamanya adalah Petani. petani, putri, dan putra. Ya, oke. Di mana petani itu tinggal? Di desa. Di desa. Bagaimana petani mendapat ikan? Sama kailan siapa itu? Dengan memancing. Ya. Mengapa putri bersedia menjadi pendamping hidup petani? Agar tidak dimakan. Ya, bersedia menjadi pendamping karena dia lepas dari kutukan, lepas dari kutukan. Berhutang budi. Nomor 5. Apa yang terjadi setelah petani melanggar janjinya? Ledakan asap. Ya, keluar air sehingga merendam, ya kan? Nah, jadi tokoh dalam cerita asal-usul Danau Toba terdiri atas petani, putri, dan putra. Tokoh protagonis cerita itu adalah petani. Protagonis adalah tokoh utama yang berwatak baik. Sementara itu tokoh antagonisnya adalah putra. Tokoh antagonis adalah lawan dari tokoh protagonis. Tokoh ini berwatak tidak baik. Watak tokoh.
Kamu dapat mengenai watak tokoh dalam cerita tersebut. Perhatikan kutipan berikut. Dia seorang yang rajin bekerja walaupun lahan pertanian tidak luas. Sebagai suami yang baik, ia terus bekerja untuk mencari nafkah dengan mengolah sawah dan ladang dengan tekun dan mulai. Putra tumbuh menjadi anak yang sehat dan kuat. Ia menjadi anak yang manis tapi agak nakal. Watak adalah kebiasaan atau perilaku tokoh dalam cerita. Watak tokoh yang beragam menjadikan cerita lebih hidup seperti peristiwa sebenarnya. Jika ingin mengetahui watak tokoh, kamu dapat memperhatikan berikut. Watak tokoh sudah disebutkan oleh pengarangnya seperti pada kutipan di atas. Melihat kebiasaan tokoh, misalnya, ia mencari satu kebiasaan yang membuat heran kedua orang tuanya, yaitu selalu merasa lapar. Jadi ada kebiasaan. Kemudian yang berikutnya, tokoh itu melalui kata-kata yang diucapkan tokoh. Berikut. Setelah sampai di desanya, kepala penduduk. Seperti itu. Syukurlah karena dia mungkin bidadari yang turun dari langit umum mereka. Seperti itu ya kan. Syukurlah ke bawah. Syukurlah karena berpikir seperti itu. Karena memang suami ayah dan ayah yang baik. Nah, itu kan. Oke, terus. Nah, tugasnya, mari kita berlatih. Oke, selanjutnya dibaca gantian. Ini dibaca, nanti dibuat tugasnya. Coba dibaca dulu. Ayo Rama. Dibaca yang keras. Baca yang keras. Baca yang keras. Dari atas dikeraskan. Ini belajar bahasa Indonesia loh. Ayo, mau belajar bahasa Indonesia baca yang keras. Ayo Rama dibaca yang keras. Dibaca yang keras. Aku Iya, udah. Tentukanlah tokoh dan watak tokoh dalam cerita di atas. Tokoh berpikir. Ayah. Iya. Jadi baca dong, temenmu belum pada dengar ulangnya. Ayo baca yang keras. Oke, aku ulangin dari awal. Ya. Pedagang yang tidak jujur. Baca yang keras. Tawa seneng ya.
ketawa seneng. Ya, lucu, ketawa lucu. Lucu apa seneng? Dibaca Rama. Itu kan biar ada rekamannya nanti di YouTube biar kedengeran. Ayo, kasih tahu ayah. Kamu minta belajar. Oke, silakan dijawab tugasnya, latihannya ini. Eh, sampai dengan nomor 3. Oke, untuk yang nomor 3 coba Rama ceritakan kembali. Dibaca yang keras. Silakan Rama ceritakan kembali. Ayo. Ayo Rama, nomor 3. Ayo. Ayo yang keras. Ceritakan kembali. Ya udah, dituturkan. Ayo, ceritakan gimana ceritanya. Ceritanya pedagang yang jujur, yang tidak jujur itu gimana ceritanya? Nggak boleh diulang-ulang, itu namanya membaca kembali. Kamu harus membuat dengan bahasamu sendiri. Kan ini kan bahasa Indonesia, itu kan bahasa aku. Ya, justru makanya dari bahasa Indonesia kamu latihan. Ayo. Maksud? Ayo dijawab yang betul. Makanya suruh baca yang keras nggak mau. Kalau enggak langsung aja kamu ceritakan kembali. Tuh, biar yang lainnya juga ikut mendengar. Ayo. Cepet toh.
Doa. Mau langsung, tapi kadang-kadang yang tidak di jam sempat puasa. Betul. Yang betul doa. Terus Jawaban nomor 2. Ayo. Itu. Sama. Tulis tokohnya siapa aja. Ayo, tokohnya siapa aja dan bagaimana watak tokoh-tokoh tersebut.
Nah ya, Dibaca. udah tau baca ya. Ya, sebutkan tokohnya siapa saja. Udah ya. Ya, sebut, belum dengar. Kan udah bisa dilihat. Ayah kan bilang kamu menyebut belajar bahasa. Saudagar Buyung dan istri Buyung. Saudagar Buyung dan istri Buyung. Buyung. Nah, siapakah tokoh yang bersikap baik atau protagonis? Yang baik itu saudagar, yang antagonis itu Buyung. Buyung. Jadi siapa yang tidak jujur? Buyung. Buyung. Oke. Terus yang nomor 3, coba ceritanya gimana antar saudagar dan Buyung? Ceritanya Yang keras. Tuan. Yang ceritakan yang keras. Ya ceritakan apa sih? Diceritakan kembali. Dari tadi aku udah ngomongin 4 kali loh. Mengulang 4 kali, saya belum mendengar. Nah, diucapkan yang keras. Dengan bahasa sendiri, namanya juga menceritakan kembali. Ayo ceritakan kembali. Ayo ceritakan kembali. Yang keras. Tapi aku Ayo Rama, ceritakan kembali. tersebut lagi sosok. Oke ya. Bahkan Pedagang yang tidak jujur. jujur. Tersebutlah kisah seorang bernama Buyung. Sudah kurang lebih 2 tahun dia mencari nafkah dengan berdagang. Lumayan sekedar untuk menutup kebutuhan sehari-hari. Namun tidak setiap hari dagangan Buyung itu laku. Segala sesuatu itu membutuhkan kesabaran. Pagi ini Buyung ke rumah seorang saudagar kaya di kampungnya. Di sana dia mengambil beberapa potong kain untuk dijual. Dengan teliti dia memilih kain yang menurutnya bagus dan mudah laku. Tuan, saya berangkat, kata Buyung kepada saudagar kaya itu. Buyung mulai berjalan menjajakan kain. Semua kampung dia lewati, namun belum satu pun kain terjual. Karena sudah lelah dan lapar, dia istirahat di sebuah pohon. Ketika beristirahat, dia membuka satu persatu lipatan kain dagangannya. Kemudian dia melipat kembali kain-kain itu sambil menyembunyikan sebagian kain di tempat
lain. Dalam keadaan lelah, dia kembali ke rumah saudagar itu. Mengapa sudah kembali dari berdagang? Apa daganganmu habis terjual? Dagangan saya memang laku sebagian, jawab Buyung pulang. Bagus kalau begitu, tapi kenapa cepat pulang? Tanya saudara lagi. Beberapa kain dirampok orang jahat, jawab Buyung sambil menyerahkan sisa kain. Kasihan sekali kamu Buyung, ujar saudagar sambil mengikuti kain-kainnya. Buyung pulang dengan hati girang. Dalam hatinya dia berkata betapa mudahnya saudagar kaya itu dibohongi. Setibanya di rumah, Buyung menyimpan sisa kain itu di tempat yang aman. Kepada istrinya dia mengaku telah dirampok. Suatu hari, istri si Buyung menemukan kain-kain lain yang disembunyikan oleh Buyung. Ia penasaran dengan kain-kain itu. Setelah sekian lama menyimpan kain-kain milik saudagar itu, Buyung tetap merasa gelisah. Takut suatu ketika ketahuan oleh saudagar. Ia pun tak tahu jika istrinya sudah tahu soal kain-kain itu. Pada suatu hari, saudagar itu mengundang penduduk kampung untuk merayakan pesta. Buyung pun diundang. Dalam pesta itu, saudagar mendekati Buyung sambil berkata sopan, "Aku tahu orang yang telah merampok kain itu." Sikap sopan saudagar itu justru membuat Buyung gugup. Itu wanita yang mengaku telah menemukan kain yang dirampok, lanjut saudagar sambil menunjuk seorang wanita yang tak lain istri Buyung. Bukankah wanita itu istrimu, Buyung? Jadi siapa yang menyimpan kain-kain di dalam rumahmu? Tanya saudagar lagi. Buyung benar-benar tak berkutik. Kebohongannya terbongkar begitu mudah. Sebenarnya saudagar itu telah tahu sejak awal sebab kain-kain yang dijualkan oleh Buyung tidak terdapat tanda-tanda bekas perampokan. Wajah Buyung memerah, semua penduduk kampung menatap ke arahnya. Kali ini aku memaafkanmu. Jika mengulang lagi perbuatan tercela itu, kamu tahu sendiri akibatnya, kata saudagar. Buyung berlalu dari kerumunan sambil menyesali perbuatan tidak diinginkan. Oke, jadi itu ceritanya. Tentukan tokoh dan watak tokoh dalam cerita di atas. Jadi tokohnya tadi sudah disebutkan, ada Buyung, ada saudagar, dan ada istri Buyung. Ceritakan kembali. Oke, watak tokohnya bagaimana? Buyung itu adalah antagonis karena dia bersikap tidak jujur. Sedangkan yang baik hati itu adalah yang protagonis itu adalah saudagar. Oke, sudah? Kalau sudah, ada pertanyaan tidak? Enggak. Itu yang nomor 3 bagaimana? Membuat cerita kembali. Siapa yang mau menyuarakan ceritanya? Silahkan menceritakan kembali. Ayo, Rama. Oke. Pedagang yang tidak jujur. Pada suatu hari, dia makan kue tapi tidak jujur. Jangan berubah ceritanya. Ya kan tidak berubah. Kata ini yang penting tidak jujur. Bukan tidak jujurnya wataknya. Nah itu. Kan itu menceritakan kembali. Jadi tokohnya harus tetap. Watak tokohnya juga harus sama. Ya udah, silakan. Iya kan wataknya juga pedagangnya lagi makan kue. Yang punya saudagar. Nggak bilang. Ya udah. Apa tuh baiknya ya? Silakan. Kan tidak berubah ceritanya. Ya kan? Ya. Ayo ya, udah. Oke, sudah. Kalau sudah, kita lanjut saja ya. Kita lanjut ke mari berwawancara dengan narasumber. Pada kegiatan berbicara ini, kamu mampu menuliskan daftar pertanyaan untuk wawancara sesuai dengan topik menggunakan kalimat tanya yang benar. Kemudian melakukan kegiatan berwawancara berdasarkan daftar pertanyaan menggunakan pilihan kata yang tepat.
Kegiatan wawancara sering dilakukan oleh reporter media pemberitaan. Kamu pun dapat melakukan wawancara mengenai suatu hal dengan orang yang kamu anggap tepat. Oke, tujuan wawancara adalah untuk mengungkapkan pendapat tokoh atau narasumber tentang suatu hal. Misalnya, untuk mengetahui manfaat mendongeng, kamu harus mencari ahli dongeng. Sebelum melakukan wawancara, harus tahu apa yang menggunakan kata tanya yang tepat. Perhatikan kata tanya berikut. Apa? Siapa? Di mana? Mengapa? Bagaimana? Kapan? Ya. Berikut ini contoh wawancara dengan Kak Kusumo Priyono. Ya, dikenal sebagai si Raja Dongeng. Oke, silakan Rama dibaca yang keras. Terima kasih Kak Kusumo. Yang keras, yang keras. Nah, aku nggak bisa. Oke. Latihan, coba. Udah. Oke, dijawab. Ayo berlatih. Udah terjawab. Ya, mana jawabannya? Coba ditulis. Nah, jawabannya ada di otak kok. Pewawancara ingin tahu manfaat dongeng. Kata tanya yang tepat untuk hal itu adalah apakah manfaat dongeng. Jadi kata Seandainya tanyanya kamu adalah yang mencari kata semua tempat untuk jangan yang penting adalah bagaimana cara mendongeng. Kamu semua senang mendongeng sedikit. Kata tanya yang tepat untuk menanyakan yang tersebut adalah apakah, kapan kamu ingin tahu saat kesemua ditemukan yang kami ingin tahu kapan kamu ingin tahu alasan Kak semua memilih menjadi pendongeng katanya. Mengapa? Ya. Oke ya, coba ditulis jawabannya ditulis. Diketik di situ. Apa kan? Enggak di situ di bukan yang atasnya Pak, itu calculator sebelah kanan terus sebelah kanan nah itu tuh. Oke, yang nomor dua diklik lagi nomor 2, seandainya kata tanya yang tepat untuk menanyakan cara yaitu bagaimana kan? ya, terus
Kenapa? Kenapa? Kamu ingin tahu pertama kali, berarti waktu, berarti kapan? Enggak. Iya, kapan? Kapan mas? Iya, kapan pertama kali? Mengapa? Kak Kusumo senang mendongeng sejak kecil. Menanyakan. Mengapa? Oke ya. Buat naskah wawancara. Oke? Lanjutkan coba ke bawah. Ada pertanyaan tidak? Tidak. Kalau tidak ada, lanjut ya. Nanti tugasnya kita upload di LFB ya. Giran. Baca teks percakapan berikut. Ayo Rama, baca yang keras. Kemana saja kamu selama liburan? Aku jalan-jalan ke rumah paman kamu itu baru datang dari luar negeri. Wah, asik dong. Tante tidak senang sekali karena paman banyak membawa oleh-oleh. Aku dibeli oleh-oleh berupa buku kumpulan dan Anderson. Apa saja yang kamu baca di buku kumpulan dongeng itu? Oh, banyak sekali dan sangat mengagumkan. Oh, Dan cek teks percakapan terdapat berbagai informasi. Ya, jangan lewatkan informasi itu tanpa dicatat. Hal yang penting kamu catat adalah informasi yang bermanfaat bagi kehidupanmu. Oke. Oke, silakan dimulai. Dimulai apanya? Yang macam Ya, itu berlatih. Baca Baca sekali lagi teksnya. Gunakan intonasi, ya kan? Dan pelafalan yang tepat. Makanya membacanya juga harus tepat karena di situ ada kalimat langsung. Oke. Dah. Saya jawab. Judul yang tepat. Liburan panas. Liburan. Liburan musim panas. Oh, liburan. Itu bukan. Judul yang tepat adalah tentang apa? Gimana? Masih kurang juga. Oke. Siapa yang bercakap-cakap? Rani dan siapa? Siapa? Bisa, lihatlah. Betty. Betty dan? Rani. Ya. Apa isi percakapannya? Tentang Kegiatan liburan ya. tulislah teks percakapan mengawasan dan masa senang karena dapat
Ayo ya. Iya. Sudah. Sudah. Coba dilihat dulu ya. Kok udah sampai kesenian lagi? Lah, perusahaan tadi aku nggak ngeliatin kesenian kok. Oke, kita langsung latihan dulu ya. Jadi untuk hari ini tadi sudah kita lihat. Pertama kita mengenal unsur cerita rakyat. Ya, tadi apa saja unsur cerita rakyat itu? Jadi yang sudah kita pelajari pada malam hari ini adalah kita membaca cerita rakyat. Unsur-unsurnya yaitu tokoh cerita dan watak tokoh. Kemudian yang berikutnya kita juga belajar tentang apa? Menceritakan kembali sebuah cerita. Nah, kemudian kita memahami kalimatannya tentang wawancara ya, wawancara dengan menggunakan kalimat tanya. Oke, untuk ini sekedar kita lihat dulu sebentar. Oke, ini ada contoh wawancara ya. Nah, ini ada contoh cuma 1 menit saja. Coba kita lihat. Ya, ini ada contoh wawancara bahasa Indonesia. Maling profesional. Tahu-tahu yang wawancara ada pencurinya gerak. Oke, kita lihat lagi contoh wawancara ya. Nah, ini SMP Islam Sultan Agung. Bukan wawancara.
Sebentar lagi enggak. Ya, ini ada salah satu contoh wawancara yang dilakukan oleh anak SMP ya. Coba kalau kita lihat yang wawancara oleh guru ya. Wawancara oleh guru. Anak-anak pun tahu itu. Kita cari yang lebih ini ya. Yang lebih menggambarkan tentang ya, bentar. Oke ya, itu tadi adalah contoh bagaimana wawancara ya. Jadi kata-kata tanya yang digunakan dalam wawancara tersebut. Ya, seperti itu. Oke. Coba kita cari lagi materi berikutnya yang terkait dengan
bagaimana menceritakan kembali ya. Nah, ini kita lihat contoh ya. Contoh wawancara yang dilakukan oleh kelas 5, siswa sekolah SD kelas 5 atau madrasah itu. Kan udah ganti kunci. Tuh kan dia udah duduk di sini. Nah, ini kita bisa berehat. Nah, kita ya. Tapi kalau misalnya baca buku gitu. Oke ya. Nah, itu adalah tadi contoh beberapa contoh dari kegiatan wawancara. Sekarang coba kalau kita lihat bagaimana tentang cerita rakyat ya. Ini adalah contoh bagaimana menceritakan kembali. Nah, ini ada banyak cerita ya. Nah, kita ambil yang mungkin lebih sedikit waktunya ya. Ya di bawah 10 menit lah. Oke. Kita coba ini ya. Kembali ke istana. Ini videonya berapa menit ya? 5. 10 menit. Nah, ini coba kita perhatikan video ini. Nanti kemudian kita coba kembali cari tokoh-tokohnya dan watak daripada tokoh-tokoh yang ada dalam cerita ini ya. Ini adalah kisah rakyat dari Aceh Darussalam. Menceritakan seorang anak bernama Ahmad Mude yang lahir dari keluarga raja. Namun wafat ya dan kemudian diusir oleh
Oke, jadi itu cerita tentang cerita rakyat tentang Ahmad Mude, ya. Nah, ini tadi saya juga sudah sempat bahas tadi ketika kita awal kelas, yaitu cerita rakyat dari Sumatera Barat atau Padang, yaitu tentang anak yang durhaka pada orang tuanya, yaitu cerita Malin Kundang. Coba kita lihat dulu. Enggak, enggak lah.
Oke ya, jadi itu tadi cerita rakyat tentang maling kundang. Jadi ada banyak cerita rakyat di Indonesia. Dan kita tadi juga sudah belajar bagaimana tokoh-tokohnya. Nah, di tokoh cerita rakyat maling kundang ini, maling kundang adalah tokoh antagonis atau tokoh yang jahat. Sementara protagonis atau tokoh yang baik itu ada pada ibunya maling kundang. Seperti itu. Oke? Sampai sini ada pertanyaan tidak? Tidak ada ya? Kalau tidak ada, kita balik lagi ke materi berikutnya. Untuk bahasa Indonesia mungkin kita cukupkan dulu sampai sekian ya. Ini masih ada waktu 5 menit lagi. Ada pertanyaan tidak? Silakan, ada pertanyaan tidak? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan dulu sampai sekian ya. Kita pada kesempatan malam hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi hari Kamis ya. Hari Kamis malam. Mungkin untuk tugasnya nanti saya akan kirim di Facebook ya. Lebih kurangnya terima kasih atas kehadirannya. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.